Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Kami sangat berbahagia boleh bersama-sama kembali dengan saudara ya, untuk kita menikmati saat-saat ini. Mari kita akan bersaat teduh, kita datang kepada Tuhan. Mari kita mohon kasih karunia Tuhan agar lewat saat teduh ini kita dijadikan Tuhan lebih cinta Tuhan, lebih mengikut Tuhan, lebih setia kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak
daku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan-Mu, setia mengikut-Mu Tuhan, setia bersama-Mu. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan. Ketenangan di dalam batin kami dan kekuatan di dalam jiwa kami hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab itu ketika kami datang, kami bukan hanya membawa mulut kami, tubuh kami, tapi segenap kehidupan kami bawa kepadamu, kami datang kepadamu. Bawa kami lebih dalam hadirat-Mu. Bawa kami lebih lagi dekat kepadamu hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami mau bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara lewat ayat-ayat yang akan kami baca hari ini. Kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menjelang akhir kitab Wahyu ini ya. Dalam pembacaan kita hari ini kalau tidak salah sudah sampai di Wahyu pasal yang ke 16 mungkin ya. Iya. Sebentar. 17 mungkin ya. 17. Baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wahyu pasal yang ke-17. Mari kita akan membaca bersama-sama. Haleluya. Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu ialah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya juga adalah 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja.
Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian, satu dari ke-7 itu. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, ialah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata. Dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami sangat mempercayai firman yang hidup itu oleh terang daripada Roh Kudus. Tadi sudah saudara mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, izinkan kami sedikit menambahi apa yang telah saudara dapatkan hari ini. Mari kita akan membaca kembali pada bagian ayat yang ke-14. Ya, mari kita akan baca ulang ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Perhatikan kata-kata ini sekarang. Mereka bersama-sama dengan dia, yaitu bersama anak domba itu, juga akan menang. Akan menang. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Puji Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang telah dipanggil. Dan bukan hanya dipanggil, kita juga telah menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi ada satu kriteria lagi yang tidak boleh kita lupakan, yaitu yang setia. Kesetiaan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan Tuhan kita sendiri, salah satu karakternya, salah satu sifatnya yang bisa kita baca dalam Alkitab adalah Dia Allah yang setia. Karena itu sekalipun kita jahat, kita berdosa, Alkitab berkata, Dia tetap tidak pernah kehilangan setianya kepada kita. Dia tetap setia kepada kita. Sayangnya, seringkali banyak anak-anak Tuhan tidak memiliki sifat yang sama. Ketika keadaan sedikit tidak enak, kita berubah. Banyak orang berubah, meninggalkan Tuhan, mulai menghujat Tuhan dan lain sebagainya. Padahal Allah kita, bahkan ketika kita menyakiti hatinya begitu rupa dengan kesalahan kita, Alkitab menulis, Dia tetap setia. Pada kita sebagai manusia, mungkin kesetiaan itu adalah sesuatu yang langka. Sesuatu yang sangat sukar sekali.
Tetapi saya sungguh percaya kalau kita rajin saat teduh, kita rajin hidup dekat dengan Tuhan, kita rajin mengambil waktu bersama dengan Tuhan, maka sifat dan karakter Tuhan itu akan menular kepada kita. Maka sebagaimana Dia setia, kita pun akan dimampukan untuk setia. Dan orang-orang yang menang adalah orang yang telah dipanggil, yang dipilih, dan setia. Mari kita mohon kepada Tuhan agar kita selalu dimampukan setia sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman. Kami sebagai manusia itu sangat lemah sekali Tuhan. Kami butuh Engkau. Tuhan, berikan kesetiaan itu dalam hati kami. Berikan kami kasih karunia, agar kami jangan hanya berapi-api mengiring-Mu di awal ketika kami mengenal-Mu, tetapi biarlah sampai nafas hidup yang terakhir, kiranya Tuhan menolong agar kami selalu setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mau setia, kami mau setia, kami mau setia. Tolonglah kami Tuhan yang lemah ini. Tolonglah kami yang tidak kuat ini Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak akan pernah mampu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sekarang mari kita akan berdoa ya bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum percaya dan terima Yesus. Mari kita doakan supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman kami, yang mungkin seizin-Mu Tuhan, harus hari-hari ini masih mengalami siksaan, penganiayaan, ancaman, dikucilkan, bahkan kami tahu tidak sedikit dari mereka yang dibunuh karena nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami, sekalipun mungkin kami tidak mengenal mereka. Tapi Engkau tahu umat-Mu ini Tuhan. Engkau tahu setiap domba-Mu Tuhan. Kuatkan mereka dan keluarga mereka Tuhan. Dan kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari segala penderitaan, siksaan, aniaya, bahkan segala hal yang mengerikan itu. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi mereka Tuhan. Dan kami mohon kemurahan juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berita-berita di luar sana sempat cukup mengerikan tentang varian virus yang baru ini. Kami tidak tahu bagaimana, tetapi kami percaya kuasa-Mu akan sanggup menolong Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kiranya jauhkan Indonesia dari segala gelombang-gelombang pandemi berikutnya. Tuhan jauhkan Indonesia dari kehancuran dari bidang apapun. Kiranya Tuhan tolong Indonesia. Indonesia dibangkitkan, Indonesia ditolong oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan kiranya Tuhan akan tolong agar banyak jiwa-jiwa boleh dituai bagi kerajaan-Mu di Indonesia Tuhan. Ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan,
pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas melayani-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Cukupkan juga kiranya segala yang kami dan keluarga kami perlukan, dan perlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami lebih dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan untuk jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan saat ini, Tuhan, kiranya Kau akan kuatkan jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan akan perkuat iman, pengharapan dan kasih mereka sampai akhir hidup mereka dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan mereka tidak ada yang terhilang, tetapi mereka oleh kasih karunia-Mu membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Berkati keluarga mereka, pelayanan mereka, dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit dimanapun berada saat ini. Tuhan jamah kiranya, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu menjamah, menolong, menyembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menghadapi masalah. Kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, ampuni kiranya Tuhan. Tunjukkan letak kesalahan kami, dan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh kepadamu. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, Tuhan, kiranya Kau memberikan kami kemenangan, damai sejahtera, sukacita, dan ucapan syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dan bila masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, saya persilahkan kita berdoa bagi pergumulan kita masing-masing, ya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, yuk kita akan tutup ya saat teduh kita hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau baik Tuhan Yesus. Oh Tuhan Kau baik. Sekarang Tuhan kami yang hidup, kiranya Kau memberkati keluarga kami, Amin. pelayanan kami, Amin. dan pekerjaan kami. Keluarga kami semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya di dalam segala perkara Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.